tangki itu mungkin ada mengalami kerusakan yang ada di wilayah. Terus di dalam pengelolaan, apakah ketika tangki PDAM ini tidak operasi, airnya itu dibuang-buang saja? Kalau kunci kan mereka pegang, berarti air itu pasti terbuang-buang. Nah, berarti ini solusi, ada solusi. Jadi kamu yang bikin begitu, kita punya air, dan air itu kita harus jual. Nah, kalau kamu sampai tidak ada operasi dan tidak ada pemberitahuan, kita hitung terus satu hari air yang kamu muat di tangki itu hitungnya berapa, kita kali. Supaya air itu tidak ada yang keluar sembarangan. Karena tangki yang swasta itu diambil air di bawah saya tidak cukup. Dia masih lain itu biru. Makanya kalau sampai air bak itu di PDAM itu memang sampai ada kendaraan ada tangki PDAM ada yang kerusakan. Kan kira ada yang sesuai dan kita jual. Atau kalau kamu mau menyebarkan kita bayar. Jadi tidak ada kita bayar. Selesai. Bisa. Agar saja kita rencanakan 2024 kita bikin bank baru dengan pengadaan pipa dan jumlah sekian. Uang kasih orang kamu berhenti. Selesai. Masuk akal. Sudah selesai. Jadi ini perlu kerasan. Ya, jadi ini perlu kedisiplinan dalam pengelolaan. Ya. Kalau air itu pendapatan kita ini sebenarnya untung, ya, karena tangki PDAM itu ada 2 yang operasi, kemudian swasta itu ada berapa? Ada 4 atau 5. Jadi kalau air itu kita buat baik-baik, daripada orang pikir daripada orang pikir ambil di milu tunggu, daripada ambil di bawah saja. Jauh di sana datang bunyi bahan bakar, menantinya juga sama, sudah ambil di sini dekat kita naikkan jual selesai. Pasti dong mampu. Air bola itu tidak akan habis. Ya begitu. Jadi ini yang saya sampaikan menjadi perhatian kita untuk penyusunan anggaran tahun 2024. Omong sama mereka, kita punya ini rapat kita ada sepaket. Jadi kamu macam-macam diambil air lain. Kemudian kami hitung kepenyebab dengan pipa itu kita rencana untuk pipa baru. Kamu coba sudah lah kita bayar kemudian kamu yang ambil pipa. Kamu ambil itu dibayar. Masa kamu jual di orang lain 25.000 terus untuk kamu. Kalau kamu bayar ke kita siapa yang begitu? Ya pada sebenarnya. Dalam KPBD tahun terakhir itu sempat saya sampaikan dan saya tanyakan, air yang dinilai itu menjadi aset desa Hinggalan ini ataukah tidak? Kalau menjadi aset desa Hinggalan ini, tolong segera bangun komunikasi dengan pemerintah desa Balturi agar salah satu sumber dana itu juga iuran yang mereka dibawa itu juga harus diserahkan kepada desa Hinggalan ini. Kalau misalnya mereka tidak mau, ya sudah cabut juga seperti itu. Kita kan rugi. Belum lagi tangki yang melakukan profesional jual di kita satu tangki, harusnya kan ada pengecualian begitu. Penjualan air di Hinggalan ini. Mungkin menurut dia secara pribadi tidak masalah, tapi kan kasihan orang tua kita yang lain. Kan 20.000 itu menurut kita itu kecil, tapi 20.000 menurut orang tidak. Jualan di kita itu dengan harga yang sama kayak tahun-tahun kemarin, khusus daerah Hinggalan ini. Itu yang paling pertama. Terus yang kedua, saya hanya memintanya kalau memang itu benar bahwa masih masuk di dana ini masuk di tahun anggaran 2022,
Kalau tidak ya tidak masalah. Uang yang kemarin dijaga oleh Samiun itu di periodenya Abah Hamzah itu, kan itu kan periode berjalan tuh. Setelah kita lakukan LKPP desa tidak dilaporkan. Nah, sekarang saya mau tanya, apakah dia masuk di tahun anggaran 2022 atau tidak? Kalaupun masuk, angka ini kecil sekali, tidak sebagaimana dengan Samiun jaga air waktu itu 8 jutaan itu. Air saja, mungkin seperti itu. Kalau misalnya dia masuk di 2021 di Abah Hamzah kemarin dia tidak melaporkan itu. Ya, itu mungkin hanya itu. Saya kembalikan. Yang pertama menyangkut PDAM dulu. Saya prinsip begini. Saya tidak butuh PDAM. Masyarakat yang kami tidak butuh PDAM. Kenapa? Satu, air kamu jual kita beli. Yang kedua, saya punya air. Kalau perlu saya datang. Sampai sujud selesai, sampai sujud tanpa. Dua. Yang ketiga, kembali kepada di aturan. Kita ini jual air. Bak itu tidak dibangun oleh PDAM. Kalau tahu. Bak itu dibangun pada masa pemerintahan saya. Waktu itu Pak Egis, UPTDPU. Karena waktu itu pengelolaan air di Lolebang itu masih di bawah dinas bagian pengairan, sehingga dibangun itu Pak. Ketika badan usaha ini dibuka, entah mereka nego atau tidak, Pak itu langsung diamankan bahwa itu PDAM punya. Datanglah mereka untuk buatkan rehat. Waktu itu kosong itu, tidak air kosong, lama itu kosong. Sampai dia punya kerangka semua hilang habis itu. Waktu itu dorong bangun dengan pilar ada dua, di atas itu pilar pertama kedua sehari masuk ke pilar kedua baru masuk ke kalau mau tahu itu. Kemudian yang sekarang sudahlah PDAM ambil, tapi harus tidak boleh bebas. Saya mengalami ini punya air, ya. Kemudian kamu ambil, kamu jual di orang yang ini, kita juga senang. Tapi dia punya cara pengaturannya 2022 tidak sama lagi kalau kita masuk 2023. Tadi itu, Pak, di PDAM itu tidak boleh dibiarkan tidak ada yang pakai. Bagaimana tidak boleh? Sepanjang PDAM itu tidak beroperasi. Karena kita rugi. Kalau supaya kita rugi, kita hidup terus. Kita terus. Supaya membayar. Karena saya tahu saya punya air itu tiap hari Rabu. Saya tidak tahu bilang kampung auto itu rusak kah atau penamel, saya tidak tahu. Saya tahu bahwa saya punya air yang berlaku. Makanya daripada kamu beban, kunci datang, buka. Dia punya tutupannya, tinggi swasta, tidak nanti sudah buang masuk ke gas. Begini, kita keras sedikit, pemerintah juga keras sedikit, supaya beda yang buka mata, pasti dia datang. Dulu itu kita kasih naik, dia datang. Siapa yang teman satu yang di Golkar datang? Mungkin apa? Masuk dalam kamar, negosiasi dia punya harga. Jadi harga itu pada waktu parah 10.000. Ya kan? 10.000. Itu yang pemerintah sekarang apa tahu? Jangan biasa saja. Harus tegas. Kalau kita tidak tegas, ini menyangkut pendapatan desa. Jadi kalau hanya tergantung begitu saja, lepas dia punya rencana sekian masuk sekian tanpa upaya susah. Jadi ini perlu kita pikirkan setelah selesai ada beberapa agenda yang kita selesaikan, termasuk perencanaan 2024. Ini masukan.
Jadi yang sama suka itu sama, pikiran anggota juga sama. Yang mereka sekarang ngantuk dari tiap seorang.